Halo semuanya, salam anak dan pasar. Selamat datang di segmen Pandai, podcast anak dan pasar inspiratif. Bersama aku, Yudi Swardinata, Duta Anak Kota Denpasar tahun 2024 Komisi Pendidikan yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Oke, di Pandai ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang terpercaya, luar biasa, dan pastinya bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Topik pembicaraan hari ini adalah kekerasan pada anak. Oke, mungkin kalian udah kebayang ya narasumbernya siapa? Langsung saja kita panggil. Halo Kak. Hai Yudi, Halo. selamat sore. Sore Kak. Terima kasih banyak ya atas pujiannya. Menyenangkan sekali dipuji, terpercaya dan hebat. Oke, mudah-mudahan Siap. kita semua bisa menjadi inspirasi ya untuk Siap. anak-anak Iya. Kota Denpasar. Tenggara. Salam kenal, aku adalah Zeta Dangkua, biasa dipanggil Kak Zeta. Aku adalah psikolog di P2 TP2A dulu, sekarang berubah nama menjadi UPTD PPA Kota Denpasar. Oke, salam kenal ya Kak Zeta. Salam kenal Yudi. Oke, itu dia teman-teman perkenalan dari Kak Zeta. Mungkin sekarang Yudi lebih penasaran nih Kak dari masa lalu Kakak sebelum di UPTD. Mungkin boleh diceritain ke Kak apa sih riwayat pendidikan Kakak? Oke. Kalau riwayat pendidikan sebelumnya saya kuliah ini alumni di S1 dan S2 Magister Psikologi Profesi itu di Universitas Padjadjaran di Bandung. Nah, kemudian sempat bekerja di Jakarta dan juga di Bandung, baru kemudian memutuskan untuk pindah ke Bali, bekerja di sini, salah satunya di PTD PPA. Jadi kakak itu kuliahnya berarti di Unpad Di di Unpad, Unpad kayak. yes, betul. Pindah ke Bali itu tahun berapa Kak kalau boleh tahu? Pindah ke Bali itu tahun 2015, bergabung di UPTD PPA Kota Denpasar itu di 2016. Berarti udah lumayan lama banget Kak ya, udah sekitar 9 tahunan ya Kak ya? Ya cukup lama. Waktu itu namanya masih P2 TP2A ya gitu. Sekarang diubah jadi Sekarang diubah menjadi UPTD PPA. Oke. Sekali lagi mungkin tadi kakak sempat nyebutin bahwa kakak itu bagian dari psikolog Kak ya? Yes, Psikolog betul. PTD. Kalau boleh tahu apa aja sih Kak sifat-sifat atau mungkin kelakuan yang perlu kita punya gitu untuk jadi psikolog Kak? Wah, ini kalau psikolog secara umum ya. Iya, gitu. benar. Berarti bukan cuma psikolog di UPTD. Kalau psikolog secara umum sebenarnya aku sendiri juga tidak pernah menyangka bahwa akan menjalani profesi sebagai psikolog gitu ya. Karena sebenarnya mungkin bakatnya sudah terlihat dari sejak mungkin SMP ya, masa-masa SMP. Jadi kalau teman-teman adik-adik di Kota Denpasar gitu atau pemirsa yang lain melihat kalau SMP sudah mengenai bakat-bakatnya, nah itu lebih baik untuk dieksplor lagi, Dikembangkan, gitu. Dikembangkan lagi, digali dulu, kemudian dikembangkan. Gitu. Nah, jadi waktu itu sudah terlihat nih, saya biasanya dengerin orang gitu kan. Kalau ada teman yang curhat, aku mau dengerin gitu kan, terus no judging, terus kemudian biasanya ada yang ember ya gitu kan ya, bocor kayak. ada yang bocor kan. Nah waktu itu aku berusaha untuk dapat satu info dari teman A misalnya gitu, aku keep, nanti dapat info dari teman B aku keep, tapi aku nggak berusaha untuk kayak mengadu domba, cuman cukup berhenti di aku aja infonya gitu. Berarti untuk tips-tips untuk teman-teman yang mau jadi psikolog nih harus mungkin bisa jaga rahasia Kak ya. Satu, jaga rahasia, dan yang kedua betah untuk jadi good listener. Iya, pendengar yang baik itu penting Kak ya. Betul. Oke, mungkin dari tadi ini kita ngomongin tentang UPTD PPA ya Kak ya. Mungkin teman-teman yang lagi nonton atau Yudi sendiri tahu UPTD PPA itu sebatas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Boleh minta tolong nggak Kak Zeta untuk jelasin ke kita gimana sih konsep dari UPTD PPA secara lengkap? Oke, mungkin agak mundur sedikit ya gitu cerita riwayat tentang UPTD PPA. Jadi dulu namanya itu adalah P2 TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu. Nah, ini tuh ada di setiap kota, provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia. Adanya di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Seperti Kemen PPA Kak ya? Ya, di bawahnya Kemen PPPA. Dan tugasnya apa aja gitu. Tugasnya karena namanya waktu itu pusat pelayanan terpadu, jadi kami melayani pengaduan-pengaduan yang masuk. Nah, sampai di tahun kurang lebih sekitar 2018 Kota Denpasar
mohon maaf saya ralat, 2012 itu P2T P2A sudah ada kalau di Denpasar. Denpasar. Ya, itu semenjak kasusnya Angelin. Oh iya, saya Mungkin tahu Kak. ada yang pernah tahu ya gitu, Iya. kalau teman-teman di Bali gitu. Nah, kasus Angelin itu sudah mulai di 2012 dibangun, kemudian 2018 beralih nama menjadi unit pelaksana teknis daerah. Jadi memang bentuknya unit, kami ada di bawah dinas di Kota Denpasar, Dinas P3 P2KB. Kota Denpasar masih di bawahnya Kementerian PPPA, dan tugas kami sebenarnya ada 6 fungsi yang baru-baru ini sudah di-upgrade lagi jadi kurang lebih 11 fungsi kalau saya nggak salah koreksi ya. Nanti mohon koreksinya karena masih baru digodok kayak benar-benar seperti itu. Nah, 6 fungsi itu apa aja? Yang pertama fungsinya adalah penerimaan pengaduan gitu. Jadi kami menerima di UPTD PPA ini, kami menerima semua pengaduan gitu. Semua berbagai jenis pengaduan itu kan? Berbagai jenis pengaduan, dari mulai tentang usia, kemudian jenis kelamin gitu. Mungkin orang ada yang berpikir, wah namanya perlindungan perempuan dan anak, tapi jangan salah gitu ya, bahkan laki-laki pun bapak-bapak pun bisa gitu lapor ke kami gitu. Kemudian setelah penerimaan pengaduan, yang kedua itu adalah penjangkauan kasus. Jadi kadang-kadang nggak semuanya yang lapor itu adalah korbannya sendiri gitu. Bisa jadi yang lapor itu tetangganya, kemudian sekolahnya kalau anak-anak gitu, atau mungkin keluarganya gitu. Jadi bisa dijangkau kasusnya. Berarti dari bystanders atau saksinya Pak ya? Salah satunya bisa jadi seperti itu gitu. Jadi kita lakukan penjangkauan kasus, atau kayak misalnya contoh kasus anak-anak yang mogok sekolah, nggak mungkin kita datang ke sekolahnya, jadi harus disamperin datang ke rumahnya. Gitu. Baru di mediasi di sana Pak. Baru nanti kita lakukan pemeriksaan dan penanganannya seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga pengelolaan kasus. Gitu. Kami nggak kerja sendirian di sini. Jadi UPTD PPA Kota Denpasar itu berjejaring dengan semua UPD di Kota Denpasar. Misalnya contohnya adalah dinas sosial, katakanlah kalau misalnya ada persoalan yang menyangkut dengan anak-anak terlantar misalnya gitu, atau yayasan sosial, atau misalnya juga koordinasi dengan rumah sakit gitu, atau kepolisian kalau ada kasus-kasus yang berkaitan sama hukum. Gitu. Jadi kami lakukan pengelolaan kasus. Kemudian pada beberapa kasus tertentu, misalnya pelakunya adalah orang terdekat dalam lingkup keluarga, dalam lingkup rumah, mau tidak mau korban ini perlu tempat tinggal sementara. Jadi penampungan sementara atau shelter itu juga bisa dilakukan. Walaupun Denpasar sebenarnya belum punya shelter sendiri, tapi kami biasanya kerjasama dengan lembaga LSM ya, lembaga swadaya masyarakat seperti itu, atau NGO, untuk bisa menyediakan rumah singgah sementara sampai nanti misalnya prosesnya berlangsung. Berarti bisa untuk tempat shelter seperti itu Kak ya, tapi perlu bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu dan terkait. Betul, karena kebetulan pemerintah Kota Denpasar sendiri belum memiliki untuk shelter. Kemudian tadi sempat ada clue yang disebut oleh Yudi, yaitu poin kelimanya, fungsi kelimanya adalah mediasi. Jadi kalau ada beberapa kasus-kasus misalnya konflik dalam rumah tangga, atau katakanlah misalnya anak-anak sesama anak-anak berantem di sekolah nih gitu ya, gitu. Itu sering terjadi. Sering terjadi. Nah, kami lakukan hal yang sebutnya mediasi, di mana di situ kami hadir sebagai pihak ketiga gitu ya, untuk bisa menengahi situasi ini dalam sampai mencapai mungkin musyawarah mufakat dan ada berita acara mediasinya gitu. Tapi kalau seandainya dalam proses mediasi itu tidak berhasil, bisa nanti dilanjutkan ke proses hukum yang lebih lanjut kayak. Berarti di sini tuh kita ngurusin secara kekeluargaan, musyawarah dulu, nanti kalau tidak bisa, tidak mendapat jalan keluar, baru kita arahkan ke hukum gitu kan. Betul. Dan fungsi yang terakhir itu adalah pendampingan kasus. Jadi kalau misalnya pendampingan kasus di sini kebetulan UPTD PPA Kota Denpasar punya 5 orang konselor. Cukup banyak gitu ya. Cukup banyak. Kami bersyukur kami bisa punya 5 orang profesional. Jadi 3 diantaranya itu adalah lawyer atau advokat atau pengacara begitu. Kemudian 2 diantaranya itu adalah psikolog. Salah satunya Kak saya. Gitu. Keren banget Kak. Jadi dari 6 layanan ini
kalau boleh jadi tahu, yang paling sering kakak lakuin itu layanan apa sih kak dari keenam ini? Yang jelas setiap kasus pasti perlu ada pengaduannya gitu. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk fungsi keenam ya langsung pendampingan korban atau pendampingan kasus kalau misalnya belum ada pengaduannya gitu. Nah, pengaduan ini bisa masuk dari mana aja. Bisa dari misalnya berita yang viral gitu ya, kemudian kami yang turun misalnya, atau katakanlah ada yang lapor datang langsung ke kantor, atau dari dinas misalnya dinas sosial, dinas pendidikan, kemudian misalnya dinas apalagi ya Dukcapil misalnya gitu, ada juga yang melakukan pengaduan atau rujukan ke kami, itu juga bisa ditangani. Jadi sebenarnya hampir semuanya ditangani, hanya khususnya kalau untuk penampungan sementara sama mediasi itu tidak terlalu sering bagian psikolog menangani gitu. Lebih ke bagian siapa sih itu kak kalau boleh tahu? Iya, kalau penampungan sementara karena sifatnya kan lebih ke kami mencarikan yayasan gitu. Mencarikan wadah dan iya, tempat. Iya, mencarikan wadah begitu. Jadi bukan kami yang langsung melakukan penampungan sementaranya. Kemudian untuk mediasi seharusnya idealnya tiap mediasi itu dipimpin oleh mediator, dan mediator ini ada sertifikasi khususnya. Harus ada lisensi gitu kan? Ya, harus sertifikasi. Kebetulan saya belum ambil sertifikasinya, jadi biasanya saya sebagai saksi tapi bukan sebagai mediatornya. Tapi dari UPTD PPA Kota Denpasar ini udah punya belum kak dari mediator sendiri? Iya. Kebetulan dari 3 orang lawyer, 2 diantaranya sudah punya sertifikat mediator. Jadi kalau ada yang mau mediasi ke sana bisa kak ya? Bisa dilakukan begitu. Oke, kita udah tahu nih teman-teman 6 layanan yang ada di UPTD PPA, bahkan mau 11 ya kak ya, banyak banget. Nah, selanjutnya itu lebih ke pengaduan kan kak ya, lebih sering pengaduan. Kakak ada nggak sih rekapan data pengaduan dari kasus kekerasan ini kak, dari mungkin tahun lalu atau tahun berapa gitu kak? Oke, wah ini menarik ya. Jadi sebenarnya di UPTD PPA Kota Denpasar itu baru mulai digitalisasi kasusnya itu sebenarnya dari masa pandemi. Kita bersyukur juga pada pandemi gitu, karena ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Jadi sudah mulai tertata pakai Google Drive gitu. Kalau di rata-rata sebenarnya setiap tahun dari 2020 sampai dengan 2023 ini rata-rata pengaduannya sekitar 150 sampai dengan 180 paling banyak gitu. Itu dari pengaduannya kan? Atau teman. Nah, dalam kasus tersebut misalnya ada kekerasan fisik, itu sudah 1 kasus. Kemudian ada kekerasan verbal, itu 2 kasus. Kemudian ada kekerasan misalnya sampai ada kekerasan seksual misalnya, itu sudah 3 kasus. Korbannya berapa orang? Ternyata tetangganya Yudi itu korbannya ada 2 orang misalnya, jadi itu sudah 6 kasus masing-masing gitu. Jadi walaupun laporannya hanya 1 orang, kasusnya bisa beragam. Benar. Betul. Berarti dari satu pengaduan itu akan dicari lagi kasusnya apa aja nih, baru ditanganin kak ya? Ya betul, kami lakukan kategorisasi dan prioritas, terutama yang mana yang lebih urgent untuk didampingi. Benar. Tapi kalau untuk dari tahun, kita bicara tahun kemarin aja kak ya, 2023, kasus kekerasan yang kakak dapat itu jumlah laporannya berapa sih kak? Jumlah laporannya kalau untuk 2023 itu ada sekitar 180-an gitu ya. Kemudian data kasus 2023 ini totalnya ada 344 kasus. 344 kasus kak ya? Itu kasus yang banyak sih kak ya dalam setahun ya? Betul, dalam 1 tahun. Dan yang sudah tertangani kira-kira berapa kak ya? Iya, biasanya semua itu rata-rata sudah kami tangani, minimal kalau secara psikologis. Nah, hanya saja secara hukum kadang-kadang proses itu bisa tidak selesai hanya dalam 1 tahun saja. Jadi contoh misalnya, karena katakanlah misalnya tadi contoh kekerasan seksual ini sudah termasuk ke tindak pidana gitu. Kalau sudah prosesnya hukum, kita tidak bisa mengatur nih harus selesai nih di tahun 2023 gitu. Tapi dia akan berproses misalnya dari kepolisian, diselidiki dulu, kemudian nanti kalau sudah selesai nanti di kejaksaan gitu kan, dikeluarkanlah berkas tuntutan dan segala macam. Kemudian nanti masuk ke proses persidangan di pengadilan sampai akhirnya jatuh putusannya berapa gitu. Berapa tahun nih untuk pelaku misalnya.
seperti itu. Jadi biasanya berproses terutama untuk kasus-kasus yang berkaitan sama tindak pidana. Nah, dari data kasus kekerasan di tahun 2023, kasus kekerasan apa sih Kak yang menjadi misal dominasinya gitu Kak, yang paling banyak terjadi? Paling banyak ya, oke. Boleh izin saya sambil cek ya? Boleh Kak, biar pasti datanya teman-teman. Betul. Jadi sebenarnya kalau hampir di tiap tahun itu yang paling besar presentasinya itu adalah kasus-kasus lainnya. Nah, kasus-kasus lain ini beragam. Contoh misalnya ada kasus bullying di sekolah gitu kan. Sering banget terjadi sih Kak. Dan itu sebenarnya salah satunya juga kami masukkan ke kekerasan. Nah, tapi kekerasannya apa? Kekerasan fisik, psikis kah, atau ada yang sampai ya, atau ada yang sampai misalnya kekerasannya bullying seksual. Gitu. Itu parah banget sih Kak. Ya, jadi yang paling banyak adalah kasus lainnya, terutama kedua terbanyak itu adalah kasus perebutan kuasa asuh anak. Nah, ini menarik ya. Gimana tuh Kak, gitu perebutan kuasa asuh anak? Jadi ketika pasangan suami istri bercerai, tidak serta-merta sih mereka langsung memperebutkan kuasa asuh anak gitu, melainkan kayak misalnya bisa jadi sudah bercerainya udah berapa tahun yang lalu, lumayan lama, baru berkonflik misalnya gitu, dan ini cukup banyak terjadi di tiap tahunnya terjadi seperti itu. Oke, dari tadi kan kita ngebahas tentang kekerasan nih Kak ya. Mungkin dari teman-teman atau Yudi sendiri, kekerasan itu adalah sebuah tindakan yang melanggar hak asasi manusia Kak ya. Tapi kalau dari Kakak selaku psikologi UPTD PPA itu, kekerasan itu apa sih Kak kalau menurut Kakak? Oke, kalau kami mengacunya langsung kepada ini ya, Undang-Undang Perlindungan Anak terutama karena kita bicara konteksnya kekerasan terhadap anak gitu. Nah, ada kalau untuk di Undang-Undang Perlindungan Anak itu tahun 2002 Undang-Undang Nomor 23 gitu. Sudah direvisi beberapa kali ya gitu. Yang paling baru adalah revisinya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Ya, itu tentang perlindungan anak gitu. Tapi awalnya itu di tahun 2002 nih, Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, apa sih kekerasan itu? Sebenarnya definisinya adalah setiap perbuatan secara melawan hukum. Karena ada undang-undang perlindungannya yang mengatur gitu. tindak yang itu mengatur, Pak. Betul. Kalau misalnya tadi Yudi sampaikan lebih ke arah melanggar hak asasi. Nah, harus jelas nih apa basicnya, apa itu hak asasi. Mungkin kita nanti belajar tentang hak-hak anak juga ya. 10 hak anak. 10 hak anak, betul. Nah, kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri dikatakan sebuah kekerasan ketika memang sudah melawan hukum, begitu. Hukumnya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, bisa dengan atau tanpa menggunakan sarana. Contoh misalnya kalau kita pakai kekerasan verbal gitu kan, itu kan nggak pakai alat-alat, cuma pakai mulut kita aja gitu kan ya. Kataan ya Kak. Betul. Atau misalnya pakai sarana, contoh kita mukul orang bukan pakai tangan kosong tapi pakai alat, gitu. Atau misalnya kasus-kasus cyberbullying. Ya, gitu. di cyber Kak ya. Ya, di cyber yang mulai julit-julitin temennya pakai medsos gitu. Nah, padahal itu ada sarananya. Padahal mereka tuh niatnya bercanda nggak sih Kak, tapi kayak ujung-ujungnya malah membuat sakit hati yang berakibat bullying gitu Kak ya. Nah, kemudian itu belum selesai sampai menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis gitu kan ya. Nah, orang mungkin berpikir aku kan nggak ngapa-ngapain kamu secara fisik, kamu tidak terluka gitu. Tapi luka batin siapa yang tahu ya? Nggak ada yang gitu tahu kan. mentalnya Kak ya. Mentalnya nggak ada yang tahu. Kemudian ada lagi yang menimbulkan bahaya bagi nyawa atau terampasnya kemerdekaan seseorang gitu. Karena begini, kadang-kadang kita nggak tahu bahwa efek bullying itu bisa sampai menyebabkan seseorang sampai ke bunuh diri loh gitu. Saking depresinya. Yang mereka lihat tidak sampai ke hasil akhir begitu. Nah, itu sih sebenarnya kalau untuk definisi kekerasan itu sendiri. Cuman jenis-jenisnya ada cukup banyak dan tadi Yudi sudah menyampaikan beberapa. Ya, baik Kak. Mungkin dari kasus kekerasan ini kan yang melanggar hukum Kak ya. Kalau menurut Kakak sendiri, sanksi apa sih yang perlu pelaku dapatkan ketika ia melakukan kekerasan agar pelakunya ini jera Kak gitu? Ya, jadi bicara soal pelaku ini mungkin nanti saya kurang berkompeten dalam hal ini karena kalau kita bicara tentang sanksi itu hukum kan? Ya itu harusnya ke pengacara atau advokat kami di UPTD PPA sebagai konselor hukum. Cuman saya akan mencoba menjelaskan secara general supaya teman-teman
tahu gitu ya, adik-adik tahu gitu, usia berapa sih sudah masuk ke ranah hukum gitu. Jadi yang dimaksud dengan usia anak-anak di Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah 0 sampai dengan 18 tahun. Jadi kalau 0 itu berarti masih dalam kandungan gitu ya. Kemudian 18 tahun bahkan kurang 1 jam pun masih dihitung anak. Ya. Seperti itu. Jadi misalnya peristiwanya, kejadiannya itu terjadi 1 jam sebelum dia berusia 18 tahun, itu masih mendapatkan Undang-Undang Perlindungan Hak Anak seperti itu. Nah kemudian sanksinya apa saja, kita bicara tentang anak yang berhadapan dengan hukum, ABH begitu. Nah anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, sebagai korban. Bisa juga sebagai saksi gitu ya. Jadi ada 3 hal yang seperti itu. Nah, kalau anak-anak sebagai pelaku, kalau korban kan bisa dari usia 0 sampai 18 ya. Saksi pun begitu dari 0 sampai dengan 18. Nah, hanya saja untuk korban ini sedikit berbeda Yudi gitu. Apa bedanya? Secara hukum ada yang namanya sistem peradilan pidana anak gitu. Jadi undang-undang SPPA. Nah, di sistem peradilan pidana anak ini mengatur bahwa kalau anak usianya belum mencapai 14 tahun, ini masih belum bisa diproses secara hukum. Begitu. Jadi dia masih dikembalikan ke orang tuanya untuk dibina. Contoh misalnya kita melakukan kesalahan gitu ya, kita bully teman sampai sudah berdampak yang sangat-sangat fatal misalnya untuk mentalnya si korban gitu. Nah kemudian usia 14 tahun barulah dia bisa dikenakan sanksi hukum. Nah tapi 12 tahun itu sebenarnya sudah mulai bisa diproses secara hukum. Sudah bisa sebenarnya Kak ya, walaupun di bawah 14. Ya, proses hukumnya seperti apa? Jadi kalau sudah dilaporkan ke polisi, itu tetap polisi akan menyelidiki, kemudian menentukan walau misalnya ujung-ujungnya nanti akan didamaikan. Misalnya karena masih usia anak-anak katakanlah gitu. Jadi contoh aja kemarin kami menangani kasus ini memang anak-anak SD, tapi ternyata anak SD ini usianya sudah 13 tahun 11 bulan, ini sudah mendekati 14 tahun ya, Pak, ya. Ya mungkin dia agak terlambat masuk ke sekolahnya waktu SD. Nah karena dia sebagai korban, kemudian pelakunya juga sudah 13 tahun, kemudian pihak orang tuanya ada yang melaporkan ke polisi, maka tidak bisa serta-merta mencabut pengaduannya atau tuntutannya gitu. Jadi harus berproses hukum dulu, dari mulai polisi memanggil saksi, memanggil korban, memanggil terduga pelakunya, sampai nanti setelah semua keterangan didapatkan, kalau memang ternyata beberapa pihak ini yang bertikai, ini yang berkonflik, ini tidak ingin meneruskan ke proses selanjutnya gitu, untuk damai aja deh gitu, nggak apa-apa bisa Kak, ya? Gitu. Tapi tetap proses itu harus dilalui ketika anak sudah usianya di atas 12 tahun. Jadi hati-hati ya untuk untuk yang sudah mendekati 12 tahun ya, betul, itu bisa kena sistem peradilan pidana anak. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya itu adalah, kalau dari UPTD PPA ini upaya untuk mengatasi kasus kekerasan pada anak ini dalam bentuk apa ya Kak? Bagaimana gitu? Oke, mengatasi kasus kembali lagi ke 6 fungsi sebenarnya gitu, 6 fungsi yang tadi. Tapi selain mengatasi kasus, tentu kami juga inginnya mencegah kasus ya gitu ya. Agar tidak terjadi. Tidak terjadi, karena akan lebih mudah gitu bersinergi ketika belum terjadi kasus begitu ya, masih upaya preventif atau upaya pencegahan seperti itu gitu. Jadi kalau penanganan kembali lagi ke 6 fungsi yang tadi. Nah biasanya kalau dari upaya itu kan pasti ada rintangan atau halangan nih Kak ya, yang mempersulit. Biasanya kendala dari UPTD PPA dalam mengatasi kasus kekerasan anak itu apa aja sih Kak? Oke, kendala yang pertama itu adalah biasanya masih ada saja gitu ya yang belum cukup paham tentang pentingnya memenuhi hak anak. Memenuhi hak anak, terutama hak mereka untuk bermain, belajar dan bertumbuh kembang gitu. Jadi masih banyak yang belum cukup paham ini, orang-orang dewasa, bukan hanya orang tuanya gitu. Berarti pemahaman itu sebenarnya penting banget Kak ya untuk orang tua masyarakat.
Betul. Jadi itu salah satunya kendalanya. Karena misalnya begini, kalau contoh aja, tadi Yudi sempat bilang kan bercanda aja, kenapa harus tersinggung gitu. Nah, pewajaran seperti ini yang masih banyak terjadi di masyarakat gitu, bahwa bisa jadi bercanda itu untuk satu orang dan orang lainnya penerimaannya berbeda. Tidak dua-duanya tertawa atau merasa senang gitu kan. Iya, betul. Jadi memang kita perlu menemukan circle ya. Perlu menemukan circle, lingkungan pertemanan gitu kan, yang bisa mensupport kita untuk jadi pribadi yang jauh lebih baik gitu ya. Jadi kendalanya biasanya adalah mereka belum cukup paham bahwa oh, saya ini sedang mengalami kekerasan gitu. Atau sebaliknya, yang terlalu banyak mendiagnosis diri sendiri berdasarkan Google gitu kan. Kayaknya saya depresi nih karena saya kena bully dari teman-teman gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu kendala gitu. Tapi ya walaupun ada banyak kendala, pasti UPTD PPA ini walaupun ada pelaporan pasti akan ditanganin Kak ya. Ya, yang penting lapor aja. Aja. Nah, kemarin sempat juga Yudi ketemu sama Ibu Herti Veronica, kepala dari UPTD PPA Provinsi Bali. Nah, ibunya itu bilang bahwa kasus kekerasan ini sama seperti gunung es, Kak. Boleh diceritain nggak sih Kak, kenapa nih disamakan atau dimiripkan dengan kasus gunung es? Gunung es, oke. Sudah pernah lihat gunung es belum Yudi? Sudah pernah. Sudah pernah langsung? Secara langsung belum sih Kak, tapi kalau di gambar itu pernah. Di gambar pernah ya. Nah, kebayang ya yang namanya gunung es. Mungkin yang cukup terkenal tentang gunung es itu adalah peristiwa ini ya, karamnya kapal Titanic ya. Iya, nabrak. Karena yang kelihatan di permukaan itu cuman sedikit sekali gitu ya. Katakanlah misalnya hanya ujungnya saja gitu. Sama seperti gunung gitu. Cuman kalau gunung misalnya katakanlah Gunung Agung gitu ya di Bali, kita bisa lihat gitu karena dia langsung tinggi gitu. Nah, kebayang kalau misalnya Gunung Agung itu tenggelam seperti Gunung Krakatau dulu gitu. Cuman kelihatan ujungnya puncaknya saja gitu. Di bawah sebenarnya jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Gitu. Nah, yang dimaksudkan dengan kenapa menjadi fenomena gunung es adalah yang muncul, yang mencuat, bahkan yang viral itu hanya 1-2 gitu. Yang dilaporkan kalau tadi kurang lebih di 2023 ada 344 kasus ya. Hanya di Denpasar. Itu baru di Denpasar Kak ya. Hanya di Denpasar 344 kasus dan kebayang kalau yang belum lapor berapa banyak gitu kan. Ada orang yang gak usah lah lapor, nanti kalau lapor dibawanya ke polisi. Nanti panjang perusahaannya gitu. Gak usah lah lapor, yang kayak gini kan hal yang biasa, ngapain dibesar-besarkan. Gak usah lah lapor, yang gini kan aib gitu untuk keluarga. Stigma kayak gitu yang harusnya dihilangkan kayak. Betul, jadi kita nggak pernah tahu nih sebenarnya di luar sana atau di bawah sana gitu sehari-harinya itu seperti apa gitu. Ada berapa banyak kasus yang terjadi di setiap menit bahkan detiknya. Benar. Oke, mungkin beranjak dari sana, apakah kakak pernah nih ngelihat atau nanganin satu kasus yang paling parah gitu? Wow, ada cukup banyak sih kasus yang berkesan ya gitu. Jadi kekerasan biasanya untuk saya yang cukup parah atau berkesan dan berdampak secara psikologis itu adalah kekerasan seksual gitu. Saya punya 2 kasus yang cukup shocking ya, bahkan saya sebagai profesi psikolog sendiri gitu ya. Saya tepatnya nggak nyangka sih bahwa ada manusia yang seperti itu yang tega menjadi pelaku terhadap korban. Jadi yang satu kebetulan dua-duanya punya kemiripan, yaitu yang pertama pelakunya adalah orang dewasa. Hanya saja yang satu pelakunya itu adalah ayah kandung, dan yang satu pelakunya adalah ayah tiri. Ya dalam batin gitu ya, menangani seperti itu. Hanya saja nggak bisa ketika ketemu dengan klien kita menceritakan dengan kita ikut nangis sama mereka. Betul, karena korban itu datang untuk meminta pertolongan, kita mau nggak mau menjadi pihak yang lebih tegar, lebih tangguh gitu, untuk bisa memberikan support kepada untuk membantu mereka bisa melihat dari perspektif lain. Nah, long story short, keduanya pelakunya adalah orang dewasa
kemudian sama-sama sosok ayah gitu. Hanya saja yang satu yang dilakukan oleh ayah kandung ini waktu itu dia baru ketahuan lapor di usia 19 tahun gitu. Jadi dia baru bisa lapor, baru berani lapor itu di usia 19 tahun. Jadi sudah bukan usia anak-anak ya. Tapi apa yang membuat dia melapor itu adalah karena beberapa waktu sebelum dia melapor, mungkin sekitar 1 bulan ya sebelum dia melapor, itu ayahnya masih menyetubuhi dia begitu dengan paksa. Dan kemudian yang membuat dia melapor adalah karena ada kalimat seperti ini dari ayahnya, boleh nanti kamu pacaran sama orang lain, boleh nanti kamu bersuamikan orang lain, tapi ayah tetap akan dapat jatah dari kamu untuk berhubungan seksual. Kayak gitu Kak ya? Sampai seperti itu, dan itu dilakukan sudah, sampai sekarang saya masih agak merinding ya gitu ya. Nah, itu dilakukan sejak anak usia 10 tahun sampai 19 tahun gitu. Dia melakukan itu semua karena apa? Karena ibunya sudah meninggal. Jadi anak ini adalah diasuh hanya dengan ayahnya gitu. Kemudian dia menggantikan semua peran ibunya, dari mulai mengasuh adik-adiknya, membantu ayahnya untuk bekerja juga sesekali gitu kan, sambil dia sekolah juga gitu. Sampai akhirnya dia nggak tahan banget gitu ya dengan sesuatu itu. Kemudian dia sebenarnya nggak langsung melapor, tapi dia mulai nggak konsen dengan pekerjaan. Nah, untungnya yang mempekerjakan dia itu notice gitu ya, peka dan peduli. Kenapa kamu kok nggak konsen, kamu kok nggak fokus gitu. Jadi psikolog pertamanya walaupun bukan berprofesi psikolog adalah yang melapor ini gitu. Tapi karena waktu itu dia korban usianya sudah 19 tahun, dia bisa melapor sebagai dirinya sendiri gitu. Itu satu yang cukup berkesan karena endingnya nggak banget sih sebenarnya gitu. Jadi kami sudah berproses, kami sudah melakukan pendampingan psikologi, bahkan sudah menyediakan penampungan rumah aman pada waktu itu setelah penjangkauan kasus. Terus kami sudah manajemen kasus, pengelolaan kasus harus koordinasi dengan siapa aja gitu. Sudah dengan kepolisian, sudah dengan dengan bagian kesehatan rumah sakit juga sudah gitu. Hanya saja kendalanya adalah tepat pada hari ketika ayahnya itu mau diambil sebagai tersangka, ditetapkan sebagai tersangka, hari itu juga ayahnya bunuh diri gitu. Jadi anak ini semakin nggak bisa punya closure gitu. Dia berubah menjadi menyalahkan dirinya sendiri bahwa wah, karena aku melapor nih ayahku sampai bunuh diri, sampai seperti ini gitu. Jadi kembali lagi drop lagi dia gitu, harus kembali didampingi gitu. Tapi syukur sekarang sudah berlalu. Masih sesekali juga kontak-kontakan pribadi dengan saya gitu. Jadi kapanpun dia butuh, dia masih tetap kontak saya, terutama kalau traumanya itu resurface atau istilahnya kayak mengapung lagi ke permukaan gitu. Itu salah satu yang berkesan banget. Jadi yang dengar aja kaget loh Kak, maksudnya nggak nyangka ngedengar kasus kayak gitu Kak. Ya, itu ada kok, nyata terjadi di Denpasar. Nah, beranjak dari kasus itu Kak, kalau menurut Kakak sendiri benang merah atau penyebab dari adanya kasus seperti itu tuh apa sih Kak, benang merahnya? Ya, kalau kita bicara tentang kekerasan seksual ya gitu, itu salah satunya. Atau kalau secara umum, sekali lagi karena masih minimnya kesadaran kita tentang apa sih itu definisi kekerasan gitu. Kita nggak tahu, yang kita biasanya anggap itu mendisiplinkan anak tuh kalau mencubit gitu kan, padahal ternyata itu adalah bentuk kekerasan gitu. Atau misalnya memotivasi anak dengan bilang kamu tuh masa tetangga sebelah aja bisa dapat ranking 1 ya, membandingkan itu juga salah satunya. Nggak usah dengan tetangga, misalnya antara adik kakak dengan saudara itu juga begitu. Ini yang ini bisa masuk ke dokteran, kenapa kamu masuknya jadinya kemana? Ada pressure dari anak itu Kak ya. Betul gitu. Jadi itu juga salah satunya, masih minim bahwa sebenarnya yang kita lakukan sehari-hari itu udah kekerasan gitu. Kekerasan seksual pun termasuk. Sekarang kabar baiknya adalah ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual TPKS Kak ya? TPKS betul, ini tahun 2022. Jadi itu membantu kita sekali lebih fokus ke
tindak pidana kekerasan Kekerasan seksual. Oke. Begitu. Mungkin kakak percaya nggak kalau ada cara untuk mencegah kekerasan pada anak di lingkungan sekitar, Kak? Oke, ya, saya percaya dan terutama memang karena secara teori psikologi, support system atau jejaring safety net lah, jaring aman bagi seorang anak ketika bertumbuh kembang itu adalah keluarga inti. Ya. Keluarga inti ini bisa berupa ayah, ibu. Kalau ayah ibu nggak ada, masih ada sosok ayah dan ibu yang bisa digantikan sama siapapun. Contoh misalnya ayah ibunya udah nggak ada, udah jadi anak yatim piatu, ada kakek nenek misalnya gitu, atau ada saudara atau ada paman bibi, ya, gitu paman kan, ya. bibi atau kakak tertua yang laki-laki misalnya atau yang perempuan itu juga bisa. Gitu. Jadi bisa dicegah selama memang kita menjaga we keep our circle small ya gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang kita perlu bantuan, kita minta tolong pada lingkaran terkecil kita, inner circle kita. Jadi harus benar-benar pinter dan bijak ya Kak memilih inner circle itu, karena menentukan kita bagaimana ke depannya, Kak. Yang saya percaya inner circle paling awal dari seorang manusia itu adalah keluarga. Ya, nggak mungkin ya, kita bukan lahir dari batu. Iya benar Kak. Atau dipetik dari daun enggak ya. gitu. Kita lahir pasti ada ibunya gitu kan. Walaupun belum tentu ada anak yang misalnya bisa punya kesempatan untuk dengan ayahnya. Jadi kita bersyukur kalau dalam keluarga kita itu bisa lengkap, ada sosok ibu, ayah, kemudian ada adik atau kakak gitu. Kalau yang anak tunggal pun paling enggak juga mereka masih bisa punya saudara-saudara sepupu misalnya gitu. Jadi lingkaran terkecil kita, saya yakin itu adalah keluarga yang pertama. Baru nanti beranjak ke keluarga besar. Baru nanti kalau udah kita bergaul, adik-adik nih yang udah mulai masuk masa puber gitu kan ya, pastinya SMP nggak mau dong mainnya sama teman-teman yang sekomplek lagi. Pasti udah mulai jauh lingkungannya kayak. Betul, mainnya tadinya biasa di Denpasar udah pindah ke Badung gitu. Ke daerah Kuta gitu ya. Ke daerah Kuta gitu. Benar-benar. Jadi lingkungan keluarga, setelah banyak pembahasan tentang kekerasan nih Kak, mungkin terakhir Yudi mau nanya pesan dan kesan kakak untuk teman-teman yang nonton hari ini, mungkin baik ke anak, ke masyarakat ataupun ke pemerintah nih Kak, boleh disampaikan. Wah, banyak ya ini ya, Iya. jenjang ya. Jadi mungkin dari yang paling luas dulu ya, pemerintah. Pemerintah sebenarnya sudah hadir, salah satunya melalui UPTD PPA begitu ya. Untuk teman-teman yang masih melihat sebagai bystander, yang menyaksikan ya, atau bahkan mengalami sendiri tindak kekerasan di sekitar kalian. Kita pembukaan kemarin tanggal 1